Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 16. Begini firman Tuhan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan di tengah keberagaman tidak selalu mudah. Terkadang godaan untuk menjadi eksklusif terjadi, menganggap diri kita lebih baik dan benar, sedangkan yang lain salah. Alhasil, kelompok yang lain tersisih dan bahkan disisihkan. Melalui upaya memaknai domba dari kandang yang lain, sebagaimana terdapat dalam nas renungan hari ini, kita akan melihat bahwa ternyata sang gembala memelihara semua domba, termasuk domba dari kandang yang lain. Sobat Kairos, dewasa ini kita diperhadapkan pada isu primordialisme yang semakin berkembang, di mana primordialisme berasal dari kata dalam bahasa Latin primus, yang artinya pertama, dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Primordialisme dimaknai sebagai ikatan pada kesukuan yang berlebihan. Secara sederhana, primordialisme dapat dimaknai sebagai kemelekatan pada kelompok secara berlebihan, sehingga berdampak pada pengingkaran terhadap kelompok yang lain. Kelompoknya dianggap sebagai paling baik dan paling benar, sedangkan kelompok yang lain salah. Sobat Kairos, perasaan demikian ternyata tak terhindarkan pula dalam kehidupan beragama. Terkadang kehidupan beragama tidak menyatukan umat manusia, melainkan justru mengkotak-kotakan manusia karena keyakinannya. Perasaan paling baik, paling benar, dan paling dikasihi oleh Tuhan kerap menjangkiti penganut agama, sehingga menurut mereka kasih Tuhan tidak layak diberikan kepada mereka yang ada di luar agamanya. Kondisi yang demikian dalam agama lebih dikenal dengan istilah eksklusivisme. Dalam teks Yohanes 10 ada sebuah metafor tentang Yesus yang digambarkan sebagai gembala yang mengasihi semua kawanan domba miliknya. Ketika manusia membatasi kasih Tuhan hanya bagi dirinya atau kelompoknya saja, ternyata dalam Yohanes pasal 10 ayat 16, sang gembala itu menyatakan kasihnya bagi semua domba. Dalam perumpamaan tersebut dipakai istilah domba dari kandang yang lain. Domba dari kandang yang lain juga dikasihi, bahkan dituntun serta dipelihara oleh sang gembala untuk memperoleh kehidupan. Dengan demikian, kasih sang gembala memelihara semua domba. Sobat Kairos, kini menjadi jelas bagi kita bahwa kasih Tuhan disediakan bagi segala makhluk, melampaui perbedaan yang ada. Perbedaan kelompok atau perbedaan kandang tidak perlu dipertentangkan satu sama lain dalam membangun relasi dengan sesama. Utamanya, relasi lintas iman perlu ditumbuhkan sikap saling menghargai dengan kesadaran bahwa kasih dari Tuhan disediakan bagi semua orang. Menjalani relasi di tengah keberagaman diperlukan sikap yang bijak dalam mengelola keberagaman, sehingga keberagaman tidak menjadi batu sandungan, melainkan potensi yang membangun dan menguatkan.
Nas renungan hari ini juga mengingatkan kita kepada pelayan HKBP yang berorientasi pada okumene inklusif, yaitu menghadirkan kebaikan bagi semua, sebagaimana dalam Matius 5 ayat 45. Kiranya terus menggelora untuk mewujudkan misi Yesus menjadi gembala bagi semua domba. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita.